Halo everyone, selamat datang di video persembahan kelompok 9 POL 41 mata kuliah isu global kontemporer. Kami ingin memberikan informasi mengenai konflik militer India versus Pakistan. Selamat menyaksikan, enjoy! Konflik perebutan wilayah Kashmir yang merupakan perang mengenai agama dan politik. Perang Kashmir menjadi masalah utama antar negara India dan Pakistan. Kashmir merupakan wilayah lembah yang lokasinya berada di ujung barat pegunungan Himalaya. Saat itu, Kashmir sebetulnya tidak mempunyai keinginan untuk bergabung ke India ataupun ke Pakistan. Namun, tidak diketahui sebelumnya, ternyata Maharaja Kashmir menandatangani surat perjanjian di mana menyatakan mereka akan bergabung dengan India. Tetapi Pakistan menganggap bahwa surat perjanjian tersebut bukanlah surat perjanjian yang resmi. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik antara India dan Pakistan terkait perebutan wilayah Kashmir. Wilayah Kashmir memang strategis untuk kedua negara tersebut, terutama untuk Pakistan yang dimana mereka menganggap bahwa Kashmir memiliki kesamaan dengan kondisi di wilayah mereka, yaitu yang dimana mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kemudian untuk India juga tidak kalah pentingnya. Wilayah Kashmir karena pemerintahan di Kashmir dipimpin oleh Hindu Maharaja yang diketahui menjadi isu terpenting untuk penduduk Hindu di sana. Beralih dari konflik perebutan wilayah Kashmir, India juga menyatakan bahwa pihaknya secara tidak sengaja menembak rudal ke Pakistan karena adanya masalah teknis. Kementerian Luar Negeri Pakistan pada saat itu meminta penyelidikan bersama secara akurat menetapkan fakta seputar insiden tersebut. Pakistan kemudian mencari klarifikasi dari India terkait mekanisme keamanannya untuk mencegah terjadinya peluncuran rudal yang tidak disengaja tersebut. Pada hari setelahnya, Pakistan melakukan penyerangan di balik terhadap Kashmir yang dimana berada di bawah kekuasaan India. Dewan Atlantik, Suja Nawaz, mengatakan bahwa ketika perang nuklir ini terjadi akan menyebabkan konsekuensi yang sangat besar di seluruh wilayah dunia. Potensi perang nuklir antara India dan Pakistan yang terjadi jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana salah satunya adalah faktor eksternal dari negara yang mempunyai pengaruh besar, seperti China, Amerika Serikat, dan Rusia. Data terkait kekuatan militer antar negara. India dan Pakistan saling ancam akibat konflik di Kashmir. Kedua negara sama-sama memiliki kekuatan militer yang mumpuni, namun senjata pamungkas mereka adalah senjata nuklir. Berdasarkan data International Institute for Strategic Studies (IISS), India memiliki tentara yang lebih banyak, yaitu 1,2 juta personel, sementara Pakistan hanya 560.000 personel. Namun menurut IISS, kemampuan tempur Angkatan Darat India memiliki keterbatasan logistik, perawatan, kurangnya amunisi, hingga suku cadang senjata. Patut diakui India memang lebih unggul dalam kemiliteran dibanding Pakistan. Namun kekuatan terbesar Pakistan adalah senjata nuklir, yang sedikit lebih banyak dibanding India. Hulu ledak nuklir Pakistan bisa dipasangkan di rudal jarak menengah dan dekat yang dibuat bekerja sama dengan China. Pakistan juga memiliki rudal jarak jauh, Shahed-2, yang bisa mencapai jarak hingga 2.000 km. India pun tidak kalah dalam teknologi rudal. Rudal nuklir mereka Agni Strip 3 bisa meleset hingga ke jarak 3.000 km. Tidak berakhir hingga saat ini, perang kedua negara tersebut terjadi kembali pada 27 Februari 2019, di mana jet tempur MiG Strip 21 milik India ditembak jatuh militer Pakistan. Sang pilot bernama Abhinanda Parthaman sempat meloloskan diri menggunakan kursi lontar dengan parasut yang terkembang dan mendarat di wilayah India.
Saat India membantah ada pilot yang tertangkap, Kementerian Informasi Pakistan merilis video yang menunjukkan Abhinanda Vartaman dalam kondisi ditutup matanya dan berlumuran darah. Abhinanda Vartaman tidak lama kemudian dibebaskan. Penerbangan Indian Air Force dibawa dari Rawalpindi ke Lahore diserahkan ke International Committee of Red Cross (ICRC) di bawah aturan Konvensi Jenewa sebelum akhirnya menempuh perjalanan ke pos pemeriksaan bersama Wagah Attari. Pakistan menolak permintaan India yang ingin menerbangkan pesawat untuk menjemputnya. Dikatakan oleh Perdana Menteri Pakistan bernama Imran Khan dalam sidang parlemen, seorang pilot India ada di tangan kami. Sebagai isyarat perdamaian kami akan membebaskannya besok. Akan tetapi Khan mengaku upaya untuk menghubungi Perdana Menteri India gagal. Namun pengembalian Abhinanda Vartaman tidak lantas mengakhiri konflik dua negara tersebut. Sebelum Pakistan menembak pesawatnya dan satu jet lainnya, India mengklaim angkatan udaranya melancarkan serangan ke lokasi diduga kamp militan yang berada di wilayah teritorial Pakistan. Dan pada pertengahan Februari 2019, India menuding Pakistan berperan langsung dalam serangan bunuh diri yang menewaskan 40 tentara paramiliter India di wilayah Kashmir yang dikuasai India, yang menjadi serangan paling mematikan sejak akhir 1980-an. Negara yang mendukung dua negara yang bersaing. Dalam konflik Kashmir ini, Amerika Serikat mendampingi Rusia untuk membantu India. Disinilah kepentingan Amerika Serikat berperan. Ketika kelompok Islam yang menjadi sasaran, maka Amerika Serikat akan dengan gencar memberikan dukungan. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki tingkat pressure yang sangat kuat, sehingga mampu menundukkan mantan Perdana Menteri Pakistan. Dalam pernyataan, Nawaz Sharif menjanjikan akan menarik pasukan Pakistan dari wilayah Kashmir. Pernyataan Sharif tersebut mendapat tanggapan keras baik dari para pejuang Kashmir maupun dari masyarakat Pakistan. India dalam perjalanan sejarahnya selalu melakukan aliansi politik dengan Soviet. Keberpihakan kepada Soviet ini menjadikan India berada di blok timur dan berseberangan dengan blok barat. Namun pasca leburnya Perang Dingin dengan ditandai runtuhnya Uni Soviet yang menjadikan Amerika Serikat satu-satunya negara adikuasa telah merubah haluan berkeberpihakan Amerika Serikat. Kemudian RRC dan India memiliki sejarah suram antar keduanya dan mencapai klimaks pada Perang Cina-India. India masih menganggap Cina sebagai ancaman, entah itu dari analisis militer ataupun hanya sebagai alasan yang mengembangkan kekuatan militer. Yang jelas, proyeksi militer India ditujukan untuk menyaingi kekuatan militer Cina. Seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat adalah sebuah negara yang kuat yang selalu memainkan perannya sebagai mediator atau penengah dari setiap permasalahan yang terjadi. Dalam konflik perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional pertahanan untuk pemberantasan terorisme dan pembukaan kembali rute logistik NATO. Kepentingan nasional ekonomi yaitu lebih mempererat perdagangan bilateral Amerika Serikat-India dan bekerjasama perdagangan Amerika Serikat-Pakistan. Dan untuk menghegemoni ekonomi di kawasan tersebut, kepentingan nasional tata internasional yakni menjaga stabilitas kawasan di Asia Selatan dan menjadi hegemoni dalam semua aspek di kawasan Asia Selatan. Kepentingan nasional ideologi yaitu upaya membendung pengaruh kekuatan komunis Rusia dan China dan sebagai cara untuk memantau perkembangan ideologi di kawasan Asia Selatan. Dalam bentuk tabel ini tidak terlihat Amerika Serikat memberikan bantuan militer untuk India di tahun 2019 sampai 2015. Bantuan Amerika Serikat untuk Pakistan. Amerika Serikat cenderung lebih mengemaskan Pakistan dari negara-negara lain di kawasan tersebut. Bantuan militer ini merupakan salah satu bentuk komitmen Amerika Serikat dalam mendukung rencana Pakistan memenuhi kebutuhan pertahanan negara. Kekuatan-kekuatan besar yang mencangkup masing-masing pihak. India
Sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia yang dikirim ke India tercatat sebagai salah satu yang paling canggih di dunia. Dengan jangkauan 400 km, sistem ini dapat menembak 80 sasaran sekaligus. Sistem ini menempatkan India mempunyai penangkal strategis dari arah China dan Pakistan. Dan itulah mengapa India tidak membatalkan pemesanan meskipun diancam sanksi oleh Amerika Serikat. Pakistan. Mengenai serangan udara India di Pakistan pada Februari 2019, ia menyebut insiden itu kesalahan besar dan mengatakan bahwa kecelakaan itu adalah langkah bermotivasi politik oleh Perdana Menteri yang ingin menangkan pemilihan. Khan mengatakan India tidak menghormati integritas teritorial negara tetangga dan itu adalah tindakan perang. Balance of Power Theory. Di sini kami memakai balance of power theory yang menyatakan bahwa terdapat keseimbangan kekuatan yang terus-menerus di antara kedua negara tersebut. Pencabutan pasal 370 oleh dispensasi politik di New Delhi telah semakin mengeraskan. Posisi meninggalkan kelonggaran minimalis untuk penataan kembali dan negosiasi dengan Pakistan mengadopsi sikap dominasi. Ini tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat untuk menaikkan taruhan pada masalah ini dengan melakukan upaya untuk membangkitkan opini internasional terhadap India. Dengan demikian, Amerika Serikat, China, India, dan Pakistan berjajar untuk membuat segi empat strategis. Sedangkan Pakistan dan China berhadapan dengan saingan yaitu India. Sementara Amerika Serikat telah bersekutu dengan India sebagai mitra strategis dan bercita-cita untuk menugaskannya dengan peran aktif dalam keterlibatan Amerika Serikat dengan China. Amerika Serikat juga mulai melibatkan China dalam konfrontasi langsung dengan perang dagang yang mungkin memiliki konsekuensi di kawasan itu. Hubungan China dan Pakistan telah mempengaruhi politik Asia Selatan dan melawan serangan segala rintangan telah mencapai terus mendapatkan daya tarik. Sebaliknya, keselarasan strategis India-Amerika Serikat adalah penyeimbang persamaan kekuatan politik regional yang terutama mewujudkan kemitraan strategis bilateral berdasarkan keterlibatan perlawanan. Kekuatan Pakistan akan intervensi pasukan ekstra regional untuk menyangkal bahwa penggunaan fasilitas nuklir dapat memainkan keseimbangan yang rapuh di anak benua. Oleh karena itu, segi empat strategis Cina, Pakistan, India, Amerika Serikat semakin intens dan mempengaruhi kawasan.